Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulah Farina Pamestri Utami dengan nomor induk mahasiswa P1374302302228082 dari program studi Teknologi Radiologi Pencitraan Program Sarjana Terapan jurusan Teknik Radiodiagnostik dan Radioterapi. Di video ini, saya akan menyampaikan tentang implementasi dari topik pertama, yaitu memahami Tuhan Yang Maha Esa dan ketuhanan atau filsafat ketuhanan. Dalam Islam, penting untuk diketahui sebagai umat muslim, kita wajib percaya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhannya. Hal ini berguna untuk meningkatkan keimanan terhadap Tuhan dan agamanya. Cara memahami Tuhan Yang Maha Esa adalah dengan kita beriman kepada Allah. Salah satunya mengagumi ciptaannya. Sebagai umat muslim, kita harus meyakini bahwa Allah pencipta seluruh makhluk yang benar-benar ada. Selain melihat segala bentuk ciptaannya yang berbeda-beda bentuk, warna, jenis, dan sebagainya, maka akal akan menyimpulkan bahwa keberadaan benda-benda tersebut tentu ada yang menciptakannya dan tidak mungkin ada dengan sendirinya. Selain itu, panca indera juga akan mengakui adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ketika kita melihat ada orang yang berdoa, menyuruh kepada Allah, dan meminta sesuatu untuk dikabulkan, maka akan ada sebuah pengakuan fitrah yang telah disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Yang kedua, dengan meyakini keesaan rububiyah Allah. Sebagai umat muslim, kita wajib meyakini keesaan rububiyah Allah berupa bahwa hanya Allah yang mencipta, memiliki, menguasai, dan mengatur seluruh makhluk. Jelasnya bahwa Allah yang menghidupkan, mematikan, memberi rizki, mendatangkan kebaikan, hingga mendatangkan bencana. Allah yang mengawasi, mengatur sebagai penguasa dan pemilik hukum, yang menunjukkan kekuasaan tunggal bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surat Al-Fatihah ayat 2, Allah berfirman, Ar-Rahmanir-Rahim, segala puji bagi Allah, pemilik penguasa semesta alam. Nah, untuk selanjutnya yaitu dengan implementasi memahami Tuhan Yang Maha Esa, yaitu dengan beribadah. Dengan meyakini bahwa yang berhak diibadahi hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Uluhiyah Allah tidak boleh memberikan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun kepada makhluk yang dekat kepadanya seperti malaikat dan rasul. Jika malaikat dan rasul saja tidak boleh, apalagi kepada makhluk yang di bawah mereka seperti kita manusia, jin, binatang, pohon, batu, senjata, planet, dan lain sebagainya. Memperuntukkan satu jenis ibadah kepada selain Allah itu merupakan perbuatan yang dolim. Perbuatan tersebut bisa disebut yaitu perbuatan musyrik. Allah berfirman di dalam surat Al-Fatihah ayat 5, yaitu Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Artinya, hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, dan hanya kepadamu ya Allah kami meminta. Tujuan dari pengenalan keesaan uluhiyah Allah ini agar kita mencintai Allah, tunduk kepadanya, takut dan berharap kepadanya, serta mengisahkan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memahami Allah sebagai Tuhan Yang Maha Esa dengan Asmaul Husna.
Allah berfirman dalam surat Al-A'raf, hanya milik Allah Asma'ul Husna, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asma'ul Husna itu dan tinggalkan orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Maka nanti mereka akan mendapatkan balasan terhadap apa yang mereka telah kerjakan. Nah, seperti itu implementasi dari memahami Tuhan yang Maha Esa dan ketuhanan atau filsafat ketuhanan. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.